Halo sobat baku hantam yang tiap bangun tidur dimarahin istri, ya salam. Pada 31 Maret 2020, Komando Pasukan Katak atau Kopaska ini memperingati hari jadi mereka yang ke-58. Pasukan elit yang disebut-sebut memiliki kemampuan setara dengan pasukan khusus Amerika Serikat, Navy SEAL ini dibentuk pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer Operasi Trikora di Irian Barat. Operasi Trikora ini adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat. Nah, pasti seperti kebanyakan orang awam masih belum mengetahui bagaimana caranya menjadi pasukan elit Kopaska ini. Tentu tidak semudah menjadi hansip di komplek perumahan Anda. Serius lah, men. Oke, kerja tipes. Nah, anggota Kopaska ini adalah prajurit terpilih. Tugas utama mereka adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Calon Kopaska atau siswa pendidikan Komando Pasukan Katak harus melalui berbagai tahapan tes, seperti tes ketahanan air, psikotes khusus, tes kesehatan khusus bawah air, dan berbagai tes jasmani lainnya. Seperti dilansir dari IDN Times Jateng, proses pendidikan Kopaska ini dilakukan selama 10 bulan. Adapun syarat-syarat perekrutannya adalah yang pertama merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Yang kedua, berdinas minimum 2 tahun di KRI atau kapal perang, kemudian Lanal atau Lantamal, Mabesal, Kolin Lamil atau Armada Republik Indonesia. Yang ketiga, lulus kesamaptaan atau kemampuan jasmani. Yang keempat, lulus tes ketahanan air. Yang kelima, lulus psikotes khusus. Yang keenam, lulus kesehatan khusus bawah air. Dan secara sadar mengikuti tes dan pendidikan tanpa paksaan siapapun. Wah, lumayan banyak juga nih seleksinya. Admin mungkin baru ikut psikotesnya aja udah gugur nih. Iya, salam. Nah, setelah digodok dalam pelatihan yang sangat menempa fisik dan mental, Kopaska selain kuat juga harus pintar, bosku. Tak hanya kemampuan fisik, Kopaska juga memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata. Misi sabotase, ada misi kamikaze, pembebasan sandera, dan masih banyak lagi yang harus mampu dilakukan oleh tim elit ini. Mereka dilatih untuk bertempur. Baik itu dengan senjata maupun dengan tangan kosong. Kalau kalian bisa apa, bos? Membunuh tanpa menyentuh? Iya, salam. Nah, baik lagi Kopaska. Jika sedang tidak ada operasi atau misi khusus, Kopaska ini akan ditugaskan untuk mengawal VIP seperti presiden, wakil presiden, atau orang-orang penting lainnya. Hal ini sudah dilakukan Kopaska sejak zaman Bung Karno dulu, bos. Tahu sendiri kan, Bung Karno dulu lebih dekatnya ke Angkatan Laut. Nah, Kopaska merupakan salah satu pasukan elit TNI Angkatan Laut yang masuk jajaran pasukan khusus dunia dengan topeng yang paling menyeramkan. Mengenakan baret merah layaknya komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat, prajurit Kopaska semakin garang dengan topeng tengkorak yang mereka gunakan saat sedang beraksi. Tampilan ini seperti topeng dan penutup kepala yang sangat menyeramkan, biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawan. Jadi pas nyergap ya kan, cor, hantu-hantu ya kan. Ya gimana mau narik AK-47 terorisnya kan, pasti pada ketakutan. Iya, salam. Bagaimana menurut kalian? Adakah keinginan kalian untuk menjadi TNI Angkatan Laut kemudian mengikuti seleksi Kopaska? Silakan baku hantam kalian di pasar ikan di Laut Cina Selatan.